Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi latihan baca dan terjemah kitab dengan membaca kitab Tafsir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita pada hari ini melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah ayat 198 dan setelahnya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-mufassir Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi kitab Tafsir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhallin thumma afidu min haitsu afadun nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Baik, terjemahkan. Tidak ada dosa atas kalian untuk mencari karunia dari Rabb kalian. Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kalian kepada Allah di sisi Masy'aril Haram. Baik, jadi untuk ayat pertama, tidak ada dosa bagi kalian, kata Allah, untuk mencari fadlam min rabbikum, keutamaan dari Rabb kalian. Keutamaan di sini ya yaitu dengan mencari keutamaan pahala atau keutamaan berupa rezeki di haram. Yang penting jangan melanggar langgaran ihram. Terus Dan berzikirlah kepada Allah sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian. Dan meskipun sebelumnya kalian benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat orang-orang bertolak dan beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka apabila kalian telah menyelesaikan manasik atau ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah. Seperti kalian menyebut-nyebut nenek moyang kalian atau lebih kuat, lebih keras daripada itu. Maka di antara manusia ada yang mengatakan, ya Tuhan kami, berikanlah kami yaitu kebaikan di dunia dan di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apapun. Dan di antara mereka ada yang mengatakan, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang mendapatkan bagian dari apa-apa yang telah mereka usahakan dan Allah Maha cepat perhitungannya. baik. Jadi ada orang berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan dunia untuk kami. Orang hanya meminta dunia, tidak ada bagian di akhirat. Maka doa itu adalah meminta kebaikan dunia dan akhirat. Mereka itulah yang mendapatkan dunia dan juga mendapat akhirat. Jadi jangan meminta hanya dunia saja. Terus Qala mufassir rahimahullah, lamma amara ta'ala bittaqwa akhbara ta'ala anna bitaga'a fadlillahi bitakassubi fi mawasimil haji wa ghairihi laysa fihi kharajun idza lam yashghal amma yajibu idza kana al maqsudu huwal hajju
wa kana al-kasbu halalan mansuban ila fadlillah la mansuban ila harkil abdi wal wukufi ma'as sababi wa nisyanil musabbibi fa inna hadha huwal haraju bi ainihi. Baik, terjemah dulu. Masya Allah. Allah Ta'ala memerintahkan untuk bertakwa. Tatkala. Lemma tatkala. Tatkala Allah memerintahkan untuk bertakwa, Allah Ta'ala mengabarkan mencari keutamaan Allah dengan mata pencaharian pada musim-musim haji dan selainnya tidak ada padanya dosa. Artinya kita mencari rezeki itu tidak ada dosa. Halal, mubah bagi kita untuk mencari rezeki. Di musim haji atau selain musim haji. Bebas, kita dibolehkan untuk mencari rezeki. Maksudnya bekerja. Jika tidak menyebutkan dari hal-hal yang mewajibkan, yang dimaksudkan itu adalah berhaji. Ketika di musim haji, boleh bekerja. Yang penting tidak menyibukkan dari haji. Paham kan? Selain musim haji, boleh bekerja. Yang penting jangan menyibukkan dari beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita gara-gara bekerja yang dibolehkan, kemudian kita tidak sholat. Ya kan? Di Ramadan tidak berpuasa. Paham kan? Bahkan gara-gara bekerja, mampu haji kita tidak berhaji. Oh, itu tidak boleh. Kita boleh bekerja. Tapi tidak boleh menyibukkan dari hal yang wajib. Itu ketentuan dalam bekerja. Terus? Dan penghasilan itu adalah halal yang disandarkan kepada karunia Allah. Tidak disandarkan kepada keahlian hamba. Dan melakukan sebab-sebab namun melupakan zat yang membuat sebab-sebab tersebut. Maka jadi beliau bilang wa kanal kasbu halalan. Jadi syarat pertama tadi ya, bekerja itu tidak melalaikan dari apa yang wajib. Syarat kedua, al-kasbu pekerjaannya ini ya, bukan hasilnya. Al-kasbu masih pekerjaan. Al-kasbu dan pekerjaannya juga halal, itu syaratnya. Jadi yang Allah katakan tidak ada dosa, itu kalau tidak melalaikan dari kewajiban dan pekerjaannya apa? Halal, itu syaratnya. Itu syaratnya. Jadi pekerjaannya itu halal. Terus mansuban ila fadlillah. Disandarkan kepada hasilnya nanti, ini keutamaan dari Allah. Ketika kita sudah bekerja, ternyata kita dapat gaji, kita tidak bilang, wah ini karena saya ahli. Paham kan? Tapi kita sandarkan, ini dari Allah. Ini dari Allah, itu harus yang kita hadirkan. Iya. La mansuban ila haqqil abdi. Harus antum perhatikan ini. Tidak boleh disandarkan kepada keahlian hamba. Tidak boleh setelah kita dapat hasil, oh saya betul. Paham kan? Oh ini karena saya. Tidak boleh. Tidak boleh. Terus wal wukuf ma'as sabab. Tidak boleh kita hanya berdiri di atas sebab. Waqafa berdiri. Tidak boleh kita berdiri di atas sebab. Artinya yang gini, kita bekerja pokoknya pasti saya dapat ini. Karena saya sudah melakukan sebab. Jangan, tidak boleh. Wanisyanu al-musabbib. Melupakan yang menjadi sebab. Menjadikan sebab itu sebagai sebab. Tidak boleh. Jadi kita begini, ini saya sudah bekerja. Melakukan sebab. Jangan lupakan yang menjadikan sebab itu sebagai sebab. Yaitu melupakan Allah. Tidak boleh. Artinya kita lakukan sebab, hasilnya sandarkan kepada Allah. Kan Allah yang menjadikan sebab itu sebagai sebab. Jangan kita bilang, oh ini sebab saya. Lupakan yang menyebabkan Allah. Paham teori dalam bekerja yang mubah. Yang dibuka di awal. Laisa alaikum junahun antabtagu fadlam mir rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari rezeki dari Rob kalian. Tidak ada dosa. Kapan tidak ada dosa? Ini tadi. Bagus sekali uraian dari Syekh.
Tidak ada dosa dengan ketentuan tadi. Tidak melalaikan dari yang wajib, satu. Paham kan? Kedua, setelah kita tidak melalaikan dari yang wajib, usahanya harus halal. Paham kan? Yang ketiga, tidak bersandar kepada ilmu kita. Sebab yang kita lakukan, kita harus bersandar kepada Allah. Paham ini yang ketiga? Itu pokok dari usaha. Terus, Maka sesungguhnya ini adalah inti dari dosa itu sendiri. artinya kalau kita haram yang kita kerja, kita bersandar kepada diri sendiri, kita bersandar kepada sebab, itulah dibilang dosa itu sendiri. Dosa kita. Setelah kita dapat hasil malah kita bilang, wah ini karena saya. Paham kan? Kita kan hanya berusaha. Terus. ثم قال رحمه الله وفي قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام دلالة على أمور أحدها الوقوف بعرفة وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان الحج فالإفادة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف. الثاني الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة وذلك أيضا معروف يكون ليلة النهر باعثا بها وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيا Cocok. Fil muzdalifati. Ada al. يقف في المزدلفة داعيا حتى يسفر جدا ويدخل في ذكر الله عنده إيقاء الفرائض والنوافل فيه. الثالث أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء والترتيب. الرابع والخامس أن عرفة والمزدلفة كلاهما Anna arofatin, betul. أن عرفة والمزدلفة. Kenapa arofatin? Nah itu kalau kita baca jamak. Kalau kita anggap dia isi mufrad, arafat, satu kata sudah menjadi nama, berarti arafata. Tapi kalau kita arafat jamak berarti arafatin. Betul, terus. كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها. السادس أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرم. السابع أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التأكيد بمزدلفة. واذكروه كما. Baik, terjemah dulu. Dan pada firman Allah, apabila kalian telah bertolak dari Arafah, maka berzikirlah di sisi Masy'aril Haram. Dalil ini menunjukkan atas beberapa perkara. Yang pertama, wukuf di Arafah, bahwa sesungguhnya diketahui merupakan rukun di antara rukun-rukun haji. Bahasanya dia di antara rukun dari rukun haji. Kata Nabi al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Itu wukuf di Arafah. Terus. Dan bertolak dari Arafah tidak dilakukan kecuali setelah wukuf. Dipahamkan? Artinya ini Arafah itu bukan sekedar mampir. Bukan sekedar lewat. Jadi kita keluar dari Mina ke Arafah, wukuf di sana. Setelah wukuf baru kita bertolak dari Arafah ke Muzdalifah. Terus. Yang kedua, perintah berzikir kepada Allah di sisi Masy'aril Haram, yaitu Muzdalifah. Dan hal itu juga telah diketahui dilakukan di malam penyembelihan seraya bermalam di sana. Dan setelah malam ke-10. Kan ke-9 kan kita wukuf di Arafah. Maghrib ia bertolak ke Muzdalifah. Tentunya bermalam di sana.
Cuman ini kalau memungkinkan. Sekarang karena ramenya jamaah haji, susah bermalam. Kadang kita sekarang untuk keluar dari Arafah itu lama antri bisnya. Sehingga tidak sampai ke Muzdalifah kecuali sudah tengah malam. Tengah malam lagi pungut batu di Muzdalifah, kita harus lagi bertolak ke mana? Ke Mina untuk lempar jumroh besok subuh. Jadi sama dengan kita tidak bermalam. Kita tidak bermalam. Susah karena sekarang sudah banyak orang. Banyak orang yang berhaji. Jadi tidak usah. Ini kan masalah sunnah bermalam. Kalau tidak bermalam tidak apa-apa. Kita harus ikut arahan pemerintah Saudi. Supaya tidak kacau. Kapan ada satu yang bertahan, maka kita akan merusak yang lain. Tidak boleh kita bilang, oh saya mau lakukan sunnah. Ya sudah, kita akan ditinggalkan oleh bus. Kita akan jalan kaki. Dari Arafah dari Muzdalifah ke Mina. Capek sendiri. Ya, kita harus ikut aturannya pemerintah. Karena jamaah banyak. Karena jamaah haji itu banyak. Jadi agak sulit sekarang bermalam di Muzdalifah. Tapi ini belum berbicara yang sunnahnya seperti itu. Terus. Dan setelah salat subuh, wukuf di Muzdalifah seraya berdoa hingga pagi tampak terang. Termasuk dalam berzikir kepada Allah di sisinya, menunaikan kewajiban-kewajiban dan ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Yang ketiga, bahwasanya wukuf di Muzdalifah dilakukan setelah wukuf di Arafah sebagaimana yang ditunjukkan huruf fa di dalam dan pengurutannya. Nah, Fa'idha afattum min arafatin fadkurullah. Pakai fa. Kalau kalian sudah bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Maksudnya di Muzdalifah. Pakai fa. Berarti Muzdalifah itu urutannya setelah Arafah. Paham kan? Itu yang beliau pakai berdalil. Terus. Keempat dan kelima, bahwasanya Arafah dan Muzdalifah keduanya di antara syiar-syiar haji yang dimaksudkan untuk dilakukan dan ditampakkan. Yang keenam, bahwasanya Muzdalifah itu termasuk daerah haram. Sebagaimana dibatasi dari kata haram. Iya, karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkurullaha indal masy'aril haram." Padahal masy'aril haram di sini maksudnya apa? Muzdalifah. Berarti Muzdalifah itu masuk di lingkaran tanah haram. Yang ketujuh, bahwasanya Arafah termasuk daerah halal. Sebagaimana yang dipahami pembatasan dengan kata Muzdalifah. Beda dengan Arafah. Kalau Arafah itu termasuk tanah halal. Dia sudah keluar dari lingkaran haram. Karena tanah haram itu ada batasannya. Tidak semua itu Makkah tanah haram. Paham kan? Sebagaimana tidak semua Madinah tanah haram. Jadi ada di Makkah itu lingkaran haram. Tidak boleh masuk situ orang kafir. Iya, ada juga orang kafir boleh masuk. Jangan sampai kita bilang, kenapa orang kafir masuk tanah haram, masuk Madinah, masuk Makkah. Enggak, Makkah itu ada lingkaran haramnya, ada lingkaran halalnya. Arafah termasuk lingkaran halal. Sudah keluar dari tanah haram. Terus, makanya kalau orang Makkah, kalau ke Arafah, mereka jamak qasar. Karena sudah safar, sudah keluar dari lingkaran daerah mereka. Dipahamkan? Terus. Tsumma qala rahimahullah, wadkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Ay uzkurullaha ta'ala kama manna alaikum bil hidayati ba'da dhalali. Kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Fahadhihi min akbarin ni'amil lati yajibu syukruha wa muqabalatuha bidzikril mun'imi bil qalbi wal lisani. ثم أفيد من حيث أفاد الناس أي ثم أفيد من مزدلفة من حيث أفاد الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن. والمقصود من هذه الإفادة كان معروفا عندهم وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي التشريق
wa takmilu baqiyal manasiki. Walamma Baik, kana terjemah dulu. dan berzikirlah kepada Allah sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian, meskipun sebelumnya kalian betul-betul termasuk orang-orang yang sesat. Maksudnya berzikirlah kepada Allah sebagaimana Allah telah menganugerahkan kepada kalian dengan hidayah setelah kesesatan, dan sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian yang dahulu belum kalian ketahui, Kalian tidak. yang dahulu kalian tidak ketahui. Dan ini adalah di antara sebesar-besar kenikmatan yang wajib disyukuri dan dibalas dengan berzikir kepada zat-zat yang memberi kenikmatan dengan hati dan lisan. Karena dia mengajarkan kita apa yang kita tidak tahu. Terus. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat-tempat orang-orang bertolak. Maksudnya kemudian bertolaklah kalian dari Muzdalifah, tempat orang-orang bertolak dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam hingga sekarang. Nah, ini juga isyarat. Kita harus ikut orang. Jangan jalan sendiri. Kita melawan arah saja kita bisa bunuh diri kita sendiri. Karena ini seperti lautan, seperti banjir. Itu orang jalannya searah. Sudah diatur oleh pemerintah. Kapan kita mau lawan arah sedikit, kita diinjak oleh orang. Paham kan? Nah, ini sudah katakan oleh Allah dari dulu begitu. Bertolaklah dari mana manusia itu bertolak. Iya kan? Terus. Dan maksud dari bertolak ini telah diketahui di sisi mereka, yaitu melempar jumrah dan menyembelih hewan kurban, tawaf, sa'i, dan bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik. Nah, Hamzah bertolak kan kita dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, kemudian dari Muzdalifah ke Mina lagi. Setelah itu lakukanlah. Ke Mina itu di Mina haji. Sisanya lempar jumroh, sembelih, tawaf, paham kan? Sa'i. Kemudian sudah tawaf sa'i kan dari Mina, tawaf sa'inya kan kembali ke Ka'bah. Jauh lagi. Pakai bis nanti itu, pakai mobil sekarang. Setelah itu pulang tidak bermalam di hotel, tapi bermalam di Mina, di malam-malam tasyrik. Terus menyempurnakan sisa. Dan menyempurnakan sisa-sisa manasik haji. Dan tatkala bertolak ini dimaksudkan dengan apa-apa yang disebutkan dan hal-hal yang disebutkan pada akhir manasik. Ketika selesai darinya Allah memerintahkan untuk dengan beristikbar dan memperbanyak dari zikir-zikir kepadanya. Maka istikbar itu untuk menutupi. Belum dibaca itu tadi ya. Baca dulu. Walamma kanat hadhihi al-ifadatu yuqsadu biha ma dzukira wal mazkuratu akhirul manasiki amra ta'ala indal faragi minha bistighfarihi wal ikthari min dzikrihi wal istighfaru lil halali al wuqu'i lil khalali al wuqu'i al waqi'i lil halali al waqi'i min al abdi fi ada'i ibadatihi wa taksirihi fiha wa dzikrullah syukrullah ala in'amihi alaihi bitaufiqi li hadzal ibadatil azimati wal minnatil li hadhil ibadatil azimati wal minnatil jasimati wa hakadha yanbaghi lil abdi kulluha faraga min ibadatihi kullama faraga min ibadatihi an yastaghfirullah min ibadatin. Lanjut. Min ibadatihi an yastaghfirullah. Ada hinya.
Cetakannya ada hi? Domir hu di sini Ustaz. Baik. Cetakan saya tidak ada. Baik. An yastaghfirullaha anit taksiri wa yaskurahu ala taufiqi la kaman yaro annahu qad akmala al ibadata wa manna biha ala rabbih wa ja'alat lahu mahallan wa manzilatan rafi'atan fahadha hakikun bil maqti wa raddil fi'li kama anna Waraddil amal. Fi'il situ. di sini fi'li Ustaz. Baik. Warad Cetakan antum? Antum cetakan apa? Itu apa? Apa di situ dibilang? Amal. Enggak, amal. Cetakan apa itu? Tebal sekali. Mesir Ustaz. Amal. Waradil amali kama anna al awwala hakikatun hakikun bil qabuli wat taufiqi li a'malil ukhur. Li Li amalin ukhur. Ukhur. Betul. Terus terjemahkan sampai situ. Dan tatkala bertolak ini dimaksudkan dengannya apa-apa yang telah disebutkan dan hal-hal yang telah disebutkan di akhir manasik. Allah Ta'ala memerintahkan ketika selesai darinya dengan beristighfar dan memperbanyak dari zikir-zikir kepadanya dan istighfar untuk menutup kekurangan-kekurangan yang terjadi dari hamba di dalam melaksanakan ibadahnya dan berzikir kepada Allah dan kekurangan-kekurangan di dalamnya. Dan berzikir kepada Allah merupakan bentuk kesyukuran atas segala kepada nikmat Allah. Bentuk kesyukuran kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya dengan taufik untuk melakukan ibadah ini yang agung dan karunia yang tak terhitung. Yang besar. Dan demikianlah sepantasnya seorang hamba setiap selesai melakukan ibadahnya, dia beristighfar kepada Allah dari kelalaiannya. Baik. Makanya seperti sholat. Setelah sholat kita beristighfar. Karena kita tidak tahu dalam sholat kita banyak kekurangan. Dah? Terus? Dan bersyukur atas taufiknya. Tidak seperti orang-orang yang memandang bahwasanya Allah telah menyempurnakan ibadahnya. Dia, bukan Allah. Dia telah menyempurnakan ibadahnya. Dia memandang dirinya, sudah selesai, aman, sempurna, tanpa istighfar. Terus? Dan dia telah berbuat baik dengannya kepada Robnya. Dan menjadikan ibadah itu menempati kedudukan yang tinggi. Nah, dia menjadikan ibadah itu untuknya berada di mahallan, berada di tempat wa manzilatan, di posisi yang tinggi. Sudah haji, dia mau dipanggil Pak Haji, begitu maksudnya. Pokoknya kalau tidak dipanggil Pak Haji dia tidak balik. Oh, siapa yang kita panggil? Saya sudah haji. Paham tak? Ini sebagian orang begitu, tidak boleh. Harus beristighfar, banyak kekurangan. Kita mau dipanggil Pak Haji baru belum tentu hajinya diterima. Paham kan? Iya. Nah, ini berbeda dengan orang yang seperti itu. Terus? Maka ini pantas baginya kemurkaan dan tertolak amalannya. Bahaya. Orang yang seperti ini pantas untuk mendapatkan kemurkaan Allah, siksaan. Dan tertolak amalannya karena dia beramal untuk diangkat di hadapan manusia. Ya, tadinya kiai fulan menjadi kiai haji. Oh, tambah ini. Ya, kalau sudah haji. Ya, tambah tinggi dia lagi. Ya, tambah dicium bola-balik tangannya. Ya, wah ini masalah, enggak boleh. Sebagaimana yang pertama
pantas atau berhak mendapatkan pengabulan dan taufik untuk melakukan amalan-amalan lainnya. Paham tak? Kalau yang pertama, yang setelah melakukan amalan tetap beristighfar, mengingat Allah, merasa bahwa ibadahnya kurang, yaitu berhak mendapatkan pengabulan. Terus taufik untuk melakukan amalan lain setelahnya. Untuk melakukan amalan lain setelahnya. Ini alhamdulillah barakallahu fiik. Kemudian setelahnya adalah 200, 201, 202. Ya, itu kita ambil lagi pada pertemuan kita berikutnya insyaallah besok. Siapa besok? Masih ada kebaikan. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjut lagi besok. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.